Halo adik-adik, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sentuhan yang baik dan juga sentuhan yang buruk. Adik-adik pernah dipukul sama teman? Pernah? Gimana perasaannya waktu dipukul sama teman? Sedih? Sedih? Marah? Rasanya pingin balas temennya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh sentuhan yang buruk ya. Jadi sentuhan yang membuat kita merasa tidak nyaman itu adalah sentuhan yang buruk. Itu salah satu contohnya. Nanti akan ada sentuhan-sentuhan lain yang juga buruk. Nah, selain sentuhan buruk ada juga sentuhan yang baik. Sentuhan yang baik itu seperti apa? Sentuhan yang membuat kita senang, yang boleh dilakukan oleh orang lain kepada kita, seperti itu. Ya, jadi teman-teman tahu kan, sentuhan itu adalah apa? Sentuhan itu apa ya kira-kira? Oh, ini sentuhan ya? Benar. Jadi sentuhan itu adalah tindakan ketika orang lain menyentuh kita seperti itu, atau sebaliknya ya, kita yang menyentuh orang lain baik sengaja atau tidak sengaja. Jadi mungkin ada ceritanya ketika kita di tempat yang ramai, dusel-duselan, kemudian secara nggak sengaja kita menyentuh bokongnya orang seperti itu misalnya. Waduh, kita harus minta maaf karena itu sentuhan yang tidak baik, tidak pantas gitu. Kita bilang terima maaf, saya nggak sengaja seperti itu, maaf seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus tahu ya kapan orang itu melakukan sentuhan dengan sengaja dan tidak sengaja gitu. Ada orang-orang atau mungkin teman-teman yang ketika menyentuh kita misalnya narik-narik rambut seperti itu, jewer-jewer, itu mereka akan bilang kalau mereka bercanda. Apakah itu baik atau buruk? Nah, kalau kita merasa tidak nyaman, itu adalah sentuhan yang buruk seperti itu. Jadi kalau kita merasa nggak nyaman dengan sentuhan tersebut, kita harus bilang ke orangnya, jangan, aku nggak mau begini, seperti itu ya. Nah, kemudian contoh sentuhan yang baik seperti apa? Nah, kalau sentuhan yang baik ini yang bikin senang ya, misalnya ketika bu guru menepuk pundak, selamat ya, nah, itu sentuhan yang baik. Seperti itu. Atau ketika orang tua memeluk kita, gitu. Nah, tapi meskipun keluarga, ada kalanya juga sentuhan itu tidak baik gitu. Bagaimana sentuhan tidak baik meskipun dari keluarga? Contohnya misalnya kalau keluarga itu menyentuh dari bawah baju seperti itu, nah itu tetap tidak boleh ya, begitu. Oke, kalau kita udah usia segini kayak adik-adik ini, nggak boleh ada orang lain yang menyentuh area-area yang di bawah baju, begitu. Area yang ditutupi baju hanya boleh kita sendiri yang menyentuh. Oke. Jadi meskipun orang itu adalah keluarga gitu ya, adik-adik, teman-teman, itu belum tentu semua yang mereka lakukan itu baik untuk kita. Ada juga sentuhan-sentuhan yang tidak boleh dilakukan meskipun mereka adalah orang tua atau kerabat seperti itu. Contohnya seperti apa? Sentuhan yang membuat kita malu, merasa terhina, sakit, takut. Contohnya kalau dipukul, iya, aduh. Kalau ada orang tua yang mukul seperti itu harus bilang ke orang lain ya, bilang ke bu guru atau ke tante, ke orang lain ya. Karena orang tua nggak boleh mukul anak seperti itu ya, karena menyebabkan kesakitan, itu nggak boleh. Nah, terus apa yang harus dilakukan kalau ada orang yang membuat kita merasa nggak nyaman dengan sentuhannya? Gimana kalau ada orang yang pegang-pegang kita gitu di jalan atau di dalam bis kayak gitu? Wah, bagaimana ya? Nah, yang pertama kita harus teriak, tidak, saya tidak mau. Nah, atau kita harus pergi ke tempat yang aman seperti itu. Nah, yang ketiga kita harus menceritakan itu kepada orang yang bisa kita percaya, bisa bapak, ibu, mama, papa, bu guru seperti itu ya. Tapi harus bilang ke orang lain ya, jangan disimpan sendiri. Nggak boleh malu. Kalau malu itu ya boleh sih, bukan nggak boleh malu ya, nggak apa-apa malu. Tapi harus cerita juga sama orang karena kita butuh bantuan orang lain gitu. Oke. Ya, jadi seperti itu ya bahasan kita hari ini. Kalau lain kali kita menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman dengan sentuhan kita, atau ada orang lain menyebabkan kita tidak nyaman, kita harus bertindak
Seperti itu bisa dipahami. Oke, peace, bye.